Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, memberikan kita nikmat Islam, serta memberikan kita nikmat ihsan. Dan dalam keadaan ini, kita di kelas ini untuk menuntut ilmu kebaikan dunia, menuntut ilmu kebaikan akhirat. Kemudian salawat beserta salam kita aturkan, semoga tercurahkan pada junjungan kita, Nabi kita, imam kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah tahu kalian orang yang sangat pelit? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sangat pelit di dunia adalah orang yang ketika disebut namaku, dia tidak bersalawat kepadaku. Dari hadis riwayat Tirmizi tersebut dijelaskan bahwa tidak sepatutnya kita umat Nabi Muhammad begitu disebutkan nama beliau kita bersalawat kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Semoga kita yang berada di tempat ini mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir, khususnya saya sendiri ingin menyampaikan serta mengajak rekan-rekan sekalian untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengingat dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir sebanyak-banyaknya zikir. Dari surat Al-Ahzab ayat 41 tersebut mengajak kita, mengingatkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di antara mereka yang berjihad kepada Allah, di antara sebanyak mereka yang berjihad kepada Allah, siapa yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang paling besar pahala di antara orang-orang yang berjihad adalah mereka yang berzikir kepada Allah. Kemudian para sahabat bertanya kembali, wahai Rasulullah, di antara sebanyak orang yang berzakat kepada Allah, siapa yang paling besar pahalanya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, di antara mereka yang bersedekah kepada Allah adalah mereka yang banyak berzikir kepada Allah. Kemudian para sahabat bertanya kembali, wahai Rasulullah, siapakah di antara mereka yang banyak salatnya, yang banyak mendapat pahala di sisi Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, di antara mereka yang banyak salatnya adalah mereka yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita singkat ini dapat kita simpulkan bahwasanya begitu kita dimanapun, begitu kita bersedekah, begitu kita bersolawat, begitu kita berzakat, maka harus kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
ambil contoh ketika kita sedang menunggu pekerjaan, ketika kita sedang istirahat atau tidak ada pekerjaan yang bermanfaat, maka Al-Fakir mengajak kita semua untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam suatu riwayat, suatu cerita di masa Al-Qutb Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, di mana pada zaman itu para sahabat beliau mendengar orang yang dikuburkan. Terdengar suara kuburan, di dalam kuburan tersebut suara teriakan meminta tolong. Maka para sahabat tersebut meminta Asy-Syaikh untuk mendoakan seseorang yang di dalam mayit yang di dalam kubur tersebut. Ya Syekh, malam tadi kami terdengar suara teriakan oleh orang, terdengar suara teriakan di dalam kuburan yang baru tadi dikuburkan. Suara teriakan di dalam kuburan tersebut. Maka Syekh tersebut berkata, apakah orang ini adalah sahabatku? Maka para sahabat berkata, bukan ya Syekh. Kemudian berkata kembali, apakah orang ini saya kenal dia? Tidak Syekh. Kemudian ditanya kembali, apakah orang ini pernah ikut ceramah, masuk dalam masjid untuk mendengar ceramahku? Tidak pernah ya Syekh. Namun kemudian salah seorang sahabat berkata, namun ya Syekh, pernah suatu ketika para sahabat dan Syekh setelah selesai bermajlis, kemudian di dalam lintasan majlis tersebut orang majlis ini pernah melihat langkah dari Syekh tersebut, bekas langkah di gurun pasir, bahwa Syekh tersebut telah selesai melaksanakan majelis. Maka Syekh tersebut berkata, ya Allah, ampunilah orang ini ya Allah, karena dia telah melihat kami berpulang dari majelis. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah orang ini ya Allah. Kemudian setelah dari situ tidak lagi terdengar kata-kata atau teriakan dari dalam kubur tersebut. Dari cerita yang disampaikan tersebut, bahwasanya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika kita sedang bersantai, ketika kita sedang menunggu pekerjaan, dibanding kita melakukan kegiatan yang tidak ada bermanfaat, ada baiknya kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kesimpulan dari cerita, dari ayat yang kami sampaikan tadi adalah, kesimpulannya adalah untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita selalu dimudahkan urusan dunia dan selalu dimudahkan urusan akhirat. Mungkin itu saja sekelumit kata Al-Fakir menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dunia dan keberkahan nanti kita di akhirat, atau amal kita nanti di akhirat, serta Allah Subhanahu